podcast Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, Tektonik, yaitu teknologi yang membuat lebih kuat dan lebih bahagia. Kalau saya tanya, apa yang mendefinisikan masa depan? Temukan di Tektonik. Kali ini kita akan coba mengulik dan juga berbincang terkait kira-kira apa saja yang dilakukan oleh Bapak Gandhi. Kita bisa akrab sapa beliau dengan Pak Gandhi selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Pak Gandhi, kira-kira apa sih Pak tugas yang biasanya dilakukan oleh bidang 2 atau dilakukan oleh Pak Gandhi selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik? Baik, saya jelaskan. Jadi Wakil Dekan 2, jadi pada posisi di dekanan ini memang membantu dekan di dalam melaksanakan tugas sehari-harinya, khususnya untuk Wakil Dekan 2 sesuai dengan job desk-nya. Jadi Wakil Dekan 2 ini mengelola pengembangan sumber daya manusia, kemudian mengelola urusan kerumah tanggaan. Jadi kerumah tanggaan ini bisa kita artikan secara luas. Jadi apa saja yang dibutuhkan khususnya di dalam penyelenggaraan pendidikan di unit pengertiannya adalah di Fakultas Teknik. Di Fakultas Teknik tentu ada departemen, ada prodi. Itu semua menjadi bagian dari tugas fungsi utama dari Wakil Dekan 2. Kemudian mengelola keuangan. Nah, mengelola keuangan tentu ini juga terkait dengan apa yang memang menjadi tugas utamanya. Di bidang 2 mengelola keuangan, ada kalau kita mengelola itu ada yang masuk, ada juga yang keluar. Nah, itu dikelola dengan baik sesuai dengan rencana kegiatan yang ada pada masing-masing departemen, masing-masing prodi. Nah, itu semua menjadi bagian dari tugas Wakil Dekan 2. Kemudian juga pengadaan barang dan jasa. Jadi apa yang menjadi tugas dari Wakil Dekan 2 ini kaitannya juga dengan bertanggung jawab melakukan pengadaan barang dan jasa. Jadi pengadaan barang dan jasa, kita sebagai PT NBH, sebagai PT NBH sebenarnya punya keleluasaan di dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, tetapi kita juga masih terikat di manakala ada dana-dana yang bersumber dari APBN. Nah, ini semua juga mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa yang sudah berlaku. Nah, yang tidak kalah penting adalah juga mengelola sarpras, sarana prasarana. Jadi prasarana itu kita artikan sebagai fasilitas gedungnya, tempatnya itu adalah prasarananya. Jadi mulai dari pengadaannya, prasarananya, kemudian juga sampai merawatnya, memeliharanya sesuai dengan kebutuhan untuk penyelenggaraan, baik itu pendukungnya maupun untuk penyelenggaraan pembelajaran. Nah, sarana itu yang melekat di dalam bangunan itu tadi, prasarananya. Jadi kalau misalnya ada bangunan laboratorium misalnya, berarti sarananya adalah peralatan labnya. Kalau untuk pembelajaran di ruang kelas, ada ruangan kelas, berarti sarana yang melekat di situ ada meja, kursi, ada papan tulis dan lain sebagainya, itu yang melekat pada sarana prasarana. Nah, yang tidak kalah penting, jadi bidang 2 juga mengelola usaha. Jadi usaha ini kita sebagai PT NBH, UM sebagai PT NBH ini selalu dituntut agar supaya ada income di dalam universitas, kemudian juga di unitnya masing-masing. Nah, ini juga bidang 2. Nah, untuk yang sekarang ini di Fakultas Teknik itu lebih banyak memberdayakan kemampuan-kemampuan laboratorium sebagai tempat uji, ya, sebagai tempat uji. Jadi banyak misalnya ada untuk keperluan bidang teknik sipil, misalnya ada pengujian uji tes tekan beton. Nah, seperti itu menjadi bagian pemasukan di
di dalam unit Fakultas Teknik. Nah, ini juga ada kaitannya terkait dengan mengelola pengawasan internal. Nah, pengawasan internal ini yang selain akademik. Jadi kalau misalnya terkait dengan ada staf, misalnya ada tendik ataupun mungkin juga dosen yang di dalam menyelenggarakan tugasnya, melaksanakan tugasnya, dinilai kinerjanya kurang, misalnya mungkin, tapi ya enggak ya Mas Nanda ya mungkin. Jadi gini, yang lebih konkretnya ya, jadi misalnya di dalam kegiatan pembelajaran di akhir semester biasanya ada penilaian dari mahasiswa terkait dengan evaluasi pembelajaran. Nah, UM menerapkan kalau ada evaluasi pembelajaran yang itu sekarang ada instrumennya, kalau kurang dari 3, nah itu diserahkan pada bidang 2 untuk dilakukan pembinaan. Kayak kinerjanya. Iya, kinerjanya. Jadi kita memonitornya, membantu melakukan pengawasan internalnya yang akademik seperti itu contohnya. Jadi bisa pada tendik, tenaga pendidikan, bisa juga pada dosennya. Kemudian juga mengelola urusan tata usaha. Jadi tata usaha ini terkait dengan bagaimana kita memberikan layanan kepada internal customer juga eksternal customer. Jadi itu kita melakukan penataan agar supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk yang tugas yang ini yang terakhir di dalam kegiatan bidang 2 itu adalah membuat laporan kinerja. Hakim ya, laporan kinerja ini yang biasanya di akhir tahun kita juga sama-sama dengan bidang yang lain. Jadi yang terkait dengan job desk kita memberikan laporan apa saja yang sudah dilakukan oleh bidang. Jadi itu tugas ya mungkin banyak ya Mas. Iya, sangat banyak sekali ya Pak yang dilakukan. Saya sampaikan seperti itu. Jadi banyak sekali ya Pak tadi yang dikerjakan, bisa mulai dari SDM, keuangan, bahkan sampai mengusahakan untuk memperoleh income generating juga ternyata di bawah wakil dekan 2 di sini. Baik Pak, terkait dengan kepegawaian dan SDM nih Pak. Dalam konteks peningkatan sumber daya manusia di Fakultas Teknik ini, apakah di bidang 2 ini punya suatu program ataupun pelatihan atau workshop atau apapun yang bisa membuat peningkatan skill ataupun kemampuan dari dosen ataupun tendik di Fakultas Teknik ini Pak? Ya, terima kasih Mas Nanda. Jadi itu menjadi bagian tugas pokok bidang 2, jadi terkait dengan pengelolaan SDM secara operasional. Jadi pengembangan SDM itu bisa kita kelompokkan menjadi 2. Jadi yang terkait dengan peningkatan kualifikasi, kemudian juga ada peningkatan kompetensi. Nah, jadi peningkatan kualifikasi itu bisa ditempuh melalui jalur pendidikan ya. Jadi studi lanjut seperti itu ya. Jadi studi lanjut itu peningkatan kualifikasi. Nah, jadi untuk teman-teman dosen yang masih belum S3, nah ini kita dorong terus agar supaya beliau-beliau juga meningkatkan kualifikasinya terkait dengan pendidikan di jenjang doktoral. Kemudian kalau yang tadi peningkatan kompetensi, nah ini bisa melalui pelatihan-pelatihan. Jadi itu yang lebih banyak kita usahakan tepatnya nanti pada saat liburan-liburan seperti sekarang ini. Waktu mahasiswa libur gitu ya. Pas mahasiswa libur sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pembelajaran. Jadi kalau untuk peningkatan kompetensi ini sasarannya bisa tenaga kependidikan, bisa juga dosen. Nah, jadi bisa kita pilah-pilah. Jadi
tenaga kependidikan juga bagian dari urusan bidang 2. Jadi seperti kemarin kita juga mengadakan pelatihan untuk penguatan kemampuan dari teman-teman Tendik di bidang Office ya, Microsoft Office. Kemudian juga tata persuratan itu juga kita lakukan. Untuk dosen ini juga kita ada sumbernya. Jadi kalau dari unit sendiri itu yang kita programkan jadi pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi. Ada juga yang kita dapat bantuan, jadi ada dana bantuan operasional itu BOPTN biasanya, itu juga kita mendapatkan, itu dikelola oleh UM, tapi biasanya per masing-masing unit diminta untuk menyerahkan terkait dengan siapa yang mau berangkat, ada pelatihan biasanya dilakukan. Yang lebih sering adalah in-house training, jadi kita dikumpulkan jadi satu begitu, terus kemudian untuk instrukturnya, untuk yang memberikan peningkatan kompetensi didatangkan, itu lebih efisien seperti itu. Jadi ada pelatihan tertentu, terus kita mendatangkan pelatih seperti itu ya Pak ya? Betul. Nah, ini Pak, untuk lebih spesifiknya terkait ini kan banyak dari dosen beberapa itu kan akan menempuh studi S3 di luar negeri. Nah, ketika akan menempuh studi S3 di luar negeri itu diperlukan biasanya mempersyaratkan kemampuan bahasa Inggris IELTS itu Pak. Nah, kira-kira khususnya untuk dosen ini Pak, untuk pelatihan IELTS ataupun sertifikasi IELTS, apakah ada semacam fasilitas dari Fakultas Teknik ini Pak mungkin? Ya, tentu ada. Jadi itu memang kita berikan bantuan ya untuk teman-teman yang akan studi lanjut karena memenuhi persyaratan itu tadi, teman sekali bantuan itu sekali. Jadi misalnya dia mau apply ke luar negeri, misalnya ada persyaratan-persyaratan yang memang itu diminta di situ, dan tidak ada, biasanya ada kalau itu ada program yang terkait dengan kementerian, biasanya ada juga ada bridging ya, tapi itu biasanya kalau sudah melalui pre-departure itu biasanya itu ikut programnya kementerian. Tapi kalau yang tadi biasanya ada juga yang dari teman-teman yang mencari sendiri begitu untuk mendapatkan LPDP beasiswa, itu kemudian akan apply di mana ada persyaratan, itu kita fasilitasi. Nah itu tadi cuma sekali bantuannya, jadi artinya tidak terus mencari nanti gagal mencari. Nah, seperti itu agar supaya memberikan kesempatan yang lain. Nah, gitu. Maksudnya tadi sekali itu untuk tesnya gitu ya? Tesnya. Karena tesnya juga lumayan mahal ya Pak ya kalau ini IELTS itu, dan memang agak susah juga untuk menempuh itu. Jadi memang harus persiapan dengan baik. Jadi bagi para dosen yang masih mungkin ingin mengejar skor IELTS yang tinggi dan ingin tes IELTS, nanti bisa menghubungi beliau untuk terkait bagaimana mekanisme untuk bisa ada bantuan sekali dalam tes IELTS itu. Nah, baik Pak, untuk terkait masih dalam bidang kepegawaian dan SDM Pak, ini kan UM ini kan sudah sebagai PTNBH. Betul. Nah, bagaimana Pak untuk sekarang ini mekanisme rekrutmen pegawai termasuk khususnya dosen dalam hal untuk memenuhi agar rasio dosen dan mahasiswa itu seimbang, karena kita tahu jumlah mahasiswa kita juga setiap tahun juga meningkat seperti itu. Ya, terkait dengan rekrutmen. Jadi rekrutmen memang di UM yang menghitung. Jadi pembukaan rekrutmen biasanya dilakukan secara terbuka oleh UM. Jadi barusan juga kan ada rekrutmen ya, kita di Fakultas Teknik kalau nggak salah ada 5 dosen baru begitu, dan minggu yang lalu kalau nggak salah itu sudah mulai masuk di kita di Fakultas Teknik. Jadi proses rekrutmennya biasanya dari UM sendiri dibuka secara melalui portalnya untuk rekrutmen, jadi secara terbuka begitu. Nah tentu kebutuhan itu tadi memang dari bawah, dari program studi mengusulkan. Nah tentu tidak semua apa yang diusulkan dari program studi itu terus kemudian diakomodasi, dites, tapi semua
ada analisisnya. Jadi yang melakukan analisis itu adalah BPM, Badan Penjaminan Mutu. Jadi dilihat benar apakah memang ini butuh. Nah, karena sekarang untuk dosen di kita di UM ini kan sudah tidak PNS lagi, tetapi adalah dosen UM. Oh, dosen UM. Jadi dosen UM ya mekanismenya seperti itu. Jadi begitu dibuka ada rekrutmen, nah silahkan dari mungkin ada kolega-kolega yang sudah sesuai dengan kualifikasinya, sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing kebutuhan formasi yang ada di prodi. Nah itu silahkan memang itu dilakukan secara terbuka. Jadi memang kedepannya akan ini ya Pak ya, tidak ada dosen PNS tapi adanya dosen UM. Dosen UM, betul. Oh, iya, iya. Nah mungkin perlu dicatat juga, artinya perlakuannya itu semua aturan-aturan mengadopsi dari yang PNS. Oh, jadi juga mendapatkan apa istilahnya begitu tunjangan hari atau pensiun lah katakanlah begitu, tapi ada yang mengelola sendiri, tidak sama seperti PNS. Jadi yang kemarin ya guyon-guyonan begitu, ternyata yang UM itu lebih banyak untuk pensiunnya daripada yang PNS. Oh gitu. Jadi istilahnya saya lupa saya. Jadi memang ada yang ngelola sendiri. Jadi itu semua memang apa yang didapatkan dari gajinya memang ada yang mengelola sendiri, itu nanti diberikan pada tunjangan hari tuanya. Jadi hak dan kewajibannya disamakan gitu. Iya, betul. Oke, baik. Selanjutnya Pak, ini kita bergeser ke masalah sarana dan prasarana Pak, karena ini juga termasuk dalam bidang 2 yang diurusin bidang 2. Terkait fasilitas di kampus Pak, ini kan sangat berpengaruh terhadap pembelajaran kita. Nah, seperti apa sih Pak strategi untuk bagaimana memelihara dan juga mungkin menambah fasilitas yang ada di kampus untuk mendukung pembelajaran di Fakultas Teknik ini? Ya, tadi sudah saya singgung, jadi apa yang menjadi bidang kelola dari bidang 2 khususnya untuk sarana prasarana. Jadi kita juga melakukan inventarisasi semua yang ada, ya baik yang sudah ada maupun kebutuhan ke depannya. Jadi misalnya kebutuhan untuk ruang kuliah, kebutuhan untuk laboratorium atau bengkel, itu semua juga kita inventaris ya. Nah, untuk yang sekarang yang sudah existing itu memang kita tinggal memelihara saja. Jadi kalau untuk pengadaannya yang seperti teman-teman sudah bisa ketahui, mungkin juga mahasiswa juga, untuk perkuliahan kita kan sudah punya tempat yang luar biasa ya, artinya memenuhi begitu ya. Jadi di mana A19 dan A20 itu sudah ada kurang lebihnya 500 ruangan untuk bisa digunakan kuliah. Meskipun itu untuk semua, tetapi itu terjadwal dan per masing-masing unit juga ada yang ada kuliah di sana. Begitu juga untuk laboratorium juga difasilitasi seperti itu. Nah, untuk pengadaan yang baru, nah itu tentu kita juga harus menganalisis karena semua akan membutuhkan dana yang besar. Ya, betul. Jadi dana yang besar. Jadi apakah memang butuh ruangan misalnya, itu ada bagian sendiri yang menganalisis terkait dengan penggunaan ruangan itu. Jadi selama ini banyak yang komplain misalnya kurangan ruangan, tapi sebenarnya kalau kita lihat penggunaannya per jamnya itu masih belum optimal. Nah, masih belum optimal. Jadi mungkin teman-teman dosen yang selama ini kadang-kadang hari Jumat, hari Kamis, begitu ruangan-ruangan banyak yang kosong, jadi tidak dimanfaatkan secara optimal. Nah, ini yang menjadi bahan-bahan pertimbangan. Kadang-kadang ada yang mengajukan misalnya tambah ruangan, ini kan semuanya sudah kita penuhi semuanya. Untuk kebutuhan laboratorium juga ada data-data yang itu menjadi hitungan-hitungan untuk efektivitas atau
penggunaan dari masing-masing ruangan itu tadi. Jadi untuk pemeliharaannya, sekali lagi pemeliharaan itu tetap masuk di dalam belanja rutin kita di masing-masing departemen juga mengusulkan pemeliharaan dan kita tetap bagaimana agar supaya penyediaan sarana dan prasarana itu nyaman digunakan untuk pembelajaran, dan yang terpenting lagi adalah kita sama-sama bisa memanfaatkan itu untuk kebutuhan pembelajaran yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, jadi secara keseluruhan sebenarnya sudah memadai ya Pak, Iya. sebenarnya termasuk tadi ruangan, cuman mungkin kurang optimalisasi dalam penjadwalan. Mungkin ada yang numpuk di hari Senin Betul. atau di hari Selasa sehingga nanti Kamis atau Jumatnya kosong, gitu ya Pak. Terkait ini Pak, misalkan ada mahasiswa ataupun dosen yang mungkin merasa bahwa ada fasilitas yang perlu ditambah misalkan, apakah ada mekanisme tersendiri Pak dalam misalkan bisa mengusulkan ke, mungkin kalau di laboratorium bisa mengusulkan ke toiletnya atau seperti apa, atau mungkin kalau mahasiswa merasa communal space untuk co-working space untuk mereka mengerjakan tugas ini kurang, nah itu seperti apa Pak kira-kira, apakah bisa mengusulkan, dan kalau mungkin bisa mengusulkan kira-kira seperti apa prosedurnya? Ya, sangat memungkinkan ya, sangat memungkinkan itu bisa kita akomodasi apa-apa yang menjadi kebutuhan dari baik itu mahasiswa, baik itu dosen. Nah, itu tadi kita punya dasar penggunaan masing-masing ruangan, nanti kita tinjau kembali. Mungkin bisa jadi ruangan-ruangan yang memang itu fungsinya bisa dialihkan fungsinya. Jadi karena itu tidak efektif, misalnya begitu, kita bisa alih fungsikan. Oh, ini misalnya kalau memang kalau kebutuhan ruangan untuk co-working ya, co-working space misalnya. Nah, perlu diskusi gitu ya Pak ya. Itu bisa coba nanti kita kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan itu kita coba untuk evaluasi mana sih ada ruangan yang mungkin bisa dialih fungsikan. Jadi selama ini kadang-kadang kita itu mohon maaf ini kita sampaikan juga, kadang-kadang masing-masing departemen itu punya ego sendiri-sendiri. Ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku. Akhirnya banyak yang hal itu yang tidak bisa kita gunakan secara optimal. Contoh misalnya sekarang ini semua departemen mengusulkan untuk ruangan micro teaching. Jadi yang khususnya yang punya program studi kependidikan. Nah, itu kan tidak dipakai tiap hari. Itu desainnya bagus. Nah, ini kan bisa kita sinergikan dengan kebutuhan-kebutuhan lain misalnya. Jadi ya sudah punya space untuk micro teaching, itu misalnya bisa juga difungsi gandakan misalnya untuk yang co-working space misalnya seperti itu, atau mungkin kita cari solusi yang lebih tepat lagi agar bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Nah, selama ini kan itu tadi. Jadi masing-masing departemen punya ego. Aku punya dewi. Akhirnya ini kurang begitu efektif ya, dan itu tidak efisien juga karena masing-masing menyediakan sendiri, padahal itu sebenarnya bisa dimanfaatkan secara bersama-sama, kan tinggal menjadwal saja kan. Jadi ada ruangan yang sudah didesain misalnya seperti ada tribunnya misalnya begitu. Nah, ini kan sayang kalau tidak bisa dimanfaatkan yang lebih baik, lebih optimal gitu kan. Nah, ini yang mungkin perlu kita evaluasi agar supaya tidak punya ego sendiri-sendiri. Nah, kita butuh kebersamaan untuk bisa sama-sama menyediakan sarana yang lebih bagus lagi. Ya, jadi konsepnya adalah sharing facility gitu ya Pak? Iya, jadi resource sharing biasanya. Biasanya semua bisa menggunakan, yang penting adalah terjadwal dengan baik. Betul. Nah, ini Pak, untuk rencana pengembangan fasilitas ke depan, mungkin sekitar 5-10 tahun ke depan. Bapak, apa kira-kira sekarang ada rencana dan plan grand design untuk pengembangan fasilitas ke depan supaya pembelajaran di Fakultas Teknik ini mungkin bisa lebih baik seperti itu? Ya, tadi yang saya sampaikan juga, artinya kita bisa mengakomodasi ya, tentu dengan proyeksi ke depannya, kebutuhannya itu seperti apa, apakah masih
memang itu menjadi suatu kebutuhan ke depannya ataukah hanya kebutuhan sesaat. Nah, ini karena itu tadi kalau kita pengadaan sarana prasarana itu memang sekarang itu harus betul-betul hitungannya adalah menjadi bagian investasi, karena tidak hanya 1 tahun kan, digunakannya lebih dari 1 tahun. Itu masuk kategori investasi. Kalau investasi ya kalau kita hitung-hitung detail misalnya begitu ya sampai ke kita harus menghitung juga ROI-nya gitu, rate of investmentnya itu yang harus kita hitung juga. Nah, artinya kalau kita ke depannya tentu itu tadi harus kita pilah-pilah dulu apakah memang ini ke depan, karena kalau kita bicara ke depan ini kan sekarang ini era ketidakpastiannya akan tinggi. Iya, banyak efisiensi dan lain sebagainya. Jadi ini kami pun juga agak sulit begitu ya, karena contoh yang sekarang aja yang terjadi itu ya, dulu kita kan butuh sekali ruangan sehingga kita ada investasi yang sudah sekarang ini kan ada GKP ya. Iya. Itu investasinya hampir 650 miliar. Nah, seperti itu kan artinya kalau kita hitung benar-benar itu sebagai investasi kan berarti sekian tahun apa yang dikeluarkan itu tadi sudah bisa balik ya, dengan hitung-hitungan terkait dengan pendidikan kan ada nanti digunakan untuk apa, menghasilkan itu kan bisa dihitung semuanya. Nah, itu tadi kalau untuk kedepannya untuk yang sekarang mungkin kebutuhan yang sangat mendesak dengan pertambahan mahasiswa yang itu bisa kita kalkulasi. Insya Allah nanti ke depan bisa kita alokasikan khususnya untuk itu tadi ada co-working space, kemudian untuk yang sifatnya bisa digunakan secara bersama-sama agar supaya semua itu bisa memanfaatkan secara optimal. Itu yang kita arahkan seperti itu. Jadi memang ini ya Pak, untuk pengadaan fasilitas dan sebagainya itu memang harus benar-benar dihitung dan direncanakan di awal supaya nanti fasilitas itu bisa dipakai jangka panjang dan juga bisa menguntungkan untuk kita semua, dan tentunya untuk mendukung proses pembelajaran di Fakultas Teknik. Dan ini yang penting lagi, karena itu tadi juga dikembalikan lagi untuk menghitung UKT. Oh iya, betul. Jadi UKT itu tidak serta-merta muncul jreng begitu ya. Jadi ada analisisnya. Jadi yang digunakan itu ruangannya mana saja, berapa konsumsi listriknya, berapa tenaga, sampai mulai dari dia entry sampai dia wisuda. Itu dihitung semuanya, Mas, sampai penggunaan ruangannya. Sehingga muncullah UKT nilai. Nah, UKT itu tadi. Nah, ini ada relate ya dengan tadi investasi, karena itu tadi juga artinya apa yang digunakan di dalam investasi sarana prasarana itu bisa balance begitu, nanti masuknya seperti ini nanti ada. Nah, itu semua harus diperhitungkan. Jadi sampai seperti itu ya Pak ya, bidang 2 menghitung semuanya, fasilitas, ada teman-teman dosen, tendik dan lain sebagainya. Nah ini Pak terkait dengan sekarang kita bergeser ke masalah keuangan Pak. Nah ini kan sekarang ini di Indonesia dan dimanapun di semua unit, di semua universitas bahkan ini kan lagi ramai masalah efisiensi nih Pak. Nah kira-kira Pak di Fakultas Teknik ini apakah ada suatu hal yang diefisiensi anggarannya dan bagaimana kira-kira bisa strateginya biar efisiensi itu tidak berefek atau berimplikasi pada kinerja ataupun proses pembelajaran di Fakultas Teknik ini Pak? Ya, mungkin saya cerita dulu kronologisnya ya. Yang kemarin ini memang tahun 2025 itu kita juga ada efisiensi. Jadi kita mengikuti kebijakan di UM. Jadi UM juga dari kementerian ya. Jadi terus ada turunan-turunannya begitu. Nah, jadi UM melakukan kebijakan terkait dengan efisiensi itu ada 3 komponen di dalam anggaran biaya. Yang pertama terkait dengan perjalanan dinas. Kemudian yang kedua terkait dengan belanja modal. Belanja modal itu pengadaan barang yang itu ditinjau kembali.
kemudian yang ketiga adalah terkait dengan konsumsi. Konsumsi rapat, ya rapat dan lain sebagainya itu. Nah, jadi ada 3 komponen besar di situ yang diefisiensikan. Jadi itu semua agar supaya kegiatan pembelajarannya kinerjanya masih tetap, tetapi terkait dengan perjadin kan bisa misalnya perjalanan dinas yang mestinya harus kita datang katakanlah untuk konferen begitu bisa diefisienkan. Skemanya pakai hybrid misalnya. Nah, jadi ada yang online, ada yang offline. Nah, seperti itu. Kemudian untuk belanja modal kalau memang dipandang tidak urgent untuk diadakan, ya mungkin bisa di skip dulu. Nah, untuk konsumsi sudah jelas, jadi itu dikurangi. Ya. Jadi kita agak sedikit puasa begitu, mengencangkan ikat pinggang lah begitu ya. Jadi itu yang ada kebijakan, ada 3 hal itu tadi. Nah, di Fakultas Teknik terkait dengan efisiensi itu ya kurang lebih 1,5 kalau nggak salah itu yang penurunannya itu dari efisiensi. Cukup banyak ya Pak? Ya lumayan. Dari anggaran yang pagu yang totalnya kemudian diefisiensikan sehingga kita yang aslinya itu 12, sekian M begitu menjadi 10 berapa M begitu untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Nah, itu banyak kan aktivitasnya kan banyak sekali. Nah, dari efisiensi itu tadi ternyata juga ada kebijakan pemerintah lagi, ada apa istilahnya itu relaksasi. Jadi tadi ada yang terutama yang kan begini, pendanaan itu ada yang sumbernya dari BOPTN. Jadi bantuan operasional pendidikan tinggi untuk yang dari pemerintah, karena itu yang langsung terdampak dari efisiensi karena yang dari pusatnya itulah. Nah kemudian ada setelah ada efisiensi tadi ada relaksasi itu kelonggaran dari efisiensi. Nah yang dari tadi kan itu terutama yang bersumber dari BUPTN kan berdampak dari UM sendiri berdampak ke unit. Nah itu ada relaksasi tapi bentuknya bukan dalam bentuk cash money tetapi dalam bentuk kegiatan. Jadi ada beberapa bantuan begitu, ada pelatihan, ada itu yang diberikan kembali. Nah itu ada relaksasi untuk tadi efisiensi itu tadi. Jadi relaksasinya itu yang biasanya misalkan pelatihan kita mengadakan sendiri dengan uang dari unit, kemudian ada bantuan dari luar gitu ya Pak? Iya. Ada untuk dosen praktisi, ada istilahnya ada percepatan begitu untuk terkait dengan dikembalikan ke kinerja juga. Jadi jangan sampai kinerjanya itu menurun karena adanya efisiensi, sehingga itulah muncul konsep ada relaksasi itu tadi. Jadi walaupun ada efisiensi dengan lumayan banyak jumlahnya, tapi tetap dipastikan bahwa proses pembelajaran dan juga kinerja tidak akan ikut terefisiensi ya Pak ya. Jadi tetap maksimal dan optimal. Iya. Gitu. Karena kinerjanya tidak dikurangi. Dengan adanya efisiensi itu tadi, kinerjanya masih tetap, kontrak kinerjanya tetap. Nah itu kan menjadi target ya untuk semuanya. Jadi kita sebagai PT NBH juga punya kontrak begitu antara menteri dengan rektor dengan dekan dengan kadep, itu semua ada turunan-turunannya, kan tidak berkurang untuk yang target kinerjanya. Cuman mungkin beberapa yang tadi disebutkan seperti konsumsi, perjalanan dinas, itu kan memang bisa ya Pak kita efisiensi tanpa mengurangi kinerja kan. Nah ini terkait yang tadi Pak keuangan juga ini Pak, banyak sekali yang ditanyakan ini terkait remunerasi ini Pak. Kira-kira remunerasi itu teman-teman tuh masih banyak yang bingung bagaimana sih Pak sistem perekapan remunerasi dan nanti bagaimana sih teknis perhitungannya dan lain sebagainya. Karena ini ada beberapa yang misalkan ada remunerasi yang di tabel SPKIK, ada yang tidak ada di tabel tapi bisa di ad hoc. Nah itu masih simpang siur dan juga kurang dipahami oleh beberapa teman-teman. Kira mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait itu secara in general gitu Pak, secara umum gitu. Ya, mungkin kita harus
apa istilahnya pelan-pelan ya merubah remunerasi itu menjadi insentif kinerja. Jadi sebenarnya remun itu sekarang kan dirubah menjadi IK, itu tadi insentif kinerja. Sebenarnya dua istilah yang berbeda ya Pak berarti. Jadi begini, kalau remunerasi ya nanti jangan sampai disamakan dengan apa istilahnya gitu ya, pemberian yang tidak terkait dengan kinerjanya begitu. Iya. Jadi sekarang kan namanya IK begitu ya, insentif kinerja. Artinya itu baru muncul manakala kinerjanya melebihi dari target yang minimalnya harus dilakukan. Nah, jadi itulah konsepnya insentif kinerja. Nah, insentif kinerja untuk yang memang itu menjadi apa namanya tugas dosen ya. Tugas dosen kan ada pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian untuk tridharma. Itu kan memang sudah ada porsinya. Nah, disitulah apa namanya kalau ada kelebihan dari yang sudah menjadi tugasnya itu masuk di dalam IK itu tadi. Oh, jadi beban basicnya sudah terpenuhi maksimal begitu. Ada tambahan kan berarti kinerjanya melebihi dari itu tadi. Basic tadi ya Pak. Iya. Di luar kinerja yang dasar tadi. Betul. Ada tambahan kinerja. Iya. Nah itulah yang teman-teman terima di tiap bulannya itu adalah yang pendidikan pengajaran. Nah kalau itu sudah berarti kan sudah terjadwal kan, berarti kan sudah dipastikan ngajar sekian ada yang mungkin ada yang di pasca, ada yang nah itu hitung-hitungannya yang di SPKIK itu tadi semuanya kan ada bimbing dan lain sebagainya itu ada di SPKIK. Jadi semua yang memang itu menjadi tugas dan kewajibannya itu sudah ada di SPKIK itu tadi, dan mungkin ada tambahan-tambahan di penunjang-penunjang yang sudah ditabelkan di situ. Nah tadi disinggung ada SPKIK ada itu. Iya. Itu yang dua istilah kan teman-teman. Gimana sih kalau misalkan mana yang masuk itu, mana yang tidak itu Pak Badan? Gampangnya praktisnya itu tadi yang tidak ada di SPKIK itu adalah kegiatan itu di ad hoc kan. Ad hoc itu sifatnya sementara dia ada misalnya kegiatan yang itu memang tidak ada di SPKIK ya tidak apa-apa dimasukkan namanya di ad hoc itu tadi. Nah tentu yang siapa yang diakui di sana, nah tentu ada penugasan dari ST ya yang teman-teman mungkin terima itu adalah ST itu yang kalau di unit berarti DK ya. Nah, kemudian juga tidak semua ST itu yang bisa diakui di ad hoc. Jadi ada verifikasinya mulai dari Kaprodi, ada Kadek, kemudian juga bidang 2 saya sendiri juga mau verifikasi. Ada beberapa yang kalau itu memang menjadi tugasnya ya tidak bisa. Tidak ada dietokkan gitu. Masuk yang basic tadi. Iya, kalau itu menjadi tugas dan kewajiban itu ya nggak bisa dietokkan. Jadi kemudian juga ya ini namanya teman-teman kadang-kadang itu tadi yang mungkin disampaikan oleh Mas Nanda tadi pemahamannya kurang begitu ya. Untuk yang etok tadi kan yang ada surat tugasnya. Nah misalnya kalau sudah dibayar misalnya, ada misalnya kita ikut workshop di hotel A katakanlah begitu, kita sudah ada di situ sudah dibayar untuk kegiatan dia, nggak bisa diselipkan lagi punya desktop itu. Nah seperti itu ya. Jadi ada yang itu sudah dibayarkan pada saat kegiatan ya tentu nggak bisa lagi diklaim di ad hoc. Terus kemudian ya mungkin karena itu tadi pemahamannya kurang gitu, ada yang misalnya mendapatkan SK KPK, ada tanda tangan aja kan memang, tapi ya nggak bisa dietokkan, itu kan hanya menunjukkan bahwa yang bersangkutan masuk di KPK A katakanlah begitu, KPK B misalnya. Jadi makanya ada verifikasi. Nah, untuk yang sekarang ini kan kemarin juga ada sosialisasi ya. Hari kalau nggak salah hari Jumat ya, sosialisasi bagaimana mekanismenya, ada etok 1, ada etok 2 yang sudah diverifikasi oleh
ada yang mungkin belum di cover di eto 1 misalnya, memang kegiatan itu memang betul-betul ada dan memang dilaksanakan, dan apa yang dikerjakan itu bukan menjadi tupoksinya. Nah, itu bisa dilakukan lagi di yang tahap atau yang kedua. Untuk lebih jelasnya sudah tercantum jelas di website itu ya Pak? Iya, bisa iya. lebih lanjut. Ya, di simulasi di Pengun itu ya mungkin ada di situ ada alurnya. Nah, itu mungkin dari teman-teman yang mungkin belum begitu paham bisa masuk di sana. Dan untuk yang DTT, dosen dengan tugas tambahan, itu memang karena sudah di flat, berikan penghargaan, di insentif kinerjanya yang maksimal begitu. Tapi kalau yang teman-teman yang tidak DTT itu kan memang fluktuatif ya, tergantung dari aktivitas yang memang itu di luar dari tugas pokok fungsinya. Oke, kita sudah ngobrol banyak sekali, mulai dari tadi sumber daya manusia, dari keuangan, termasuk efisiensi dan anggaran dan lain sebagainya di Fakultas Teknik ini. Kita sekarang masuk ke closing nih Bapak. Nah, untuk menutup obrolan dan bincang pagi kita kali ini, kira-kira apa pesan Bapak sebagai Wakil Dekan 2 untuk mahasiswa, dosen ataupun tenaga kependidikan agar kita bersama-sama bisa bareng-bareng mendukung tata kelola Fakultas Teknik ini supaya lebih baik lagi sehingga pembelajarannya juga sangat baik bisa dicapai. Ya. Baik, ini closing yang saya sampaikan tentu kepada audiennya, yang pertama untuk dosen, kemudian juga untuk tenaga kependidikan. Untuk yang dosen terkait dengan peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi, sudah ada jalur-jalurnya. Nah, mohon untuk betul-betul dimanfaatkan secara optimal. Jadi teman-teman juga yang mungkin belum S3, belum doktor misalnya begitu, kesempatan gunakanlah. Nah, sekarang ini lebih ketat lagi, artinya menggunakan Persesjen nomor 22 tahun 2022 itu di sana sudah rigid begitu, umurnya berapa, yang boleh mendaftar siapa, kalau misalnya ada kegagalan studinya bagaimana. Mohon betul-betul diperhatikan ketentuan-ketentuan itu, jangan sampai nanti waduh, saya ternyata sudah melampaui masa studi, kemudian saya tidak bisa menyelesaikan. Nah, ini kan sayang begitu. Iya. Jadi kena sanksi dan macam-macam, itu yang menjadi jangan sampai itu terjadi khususnya di Fakultas Teknik. Kemudian untuk peningkatan kompetensi, silahkan juga ada penawaran-penawaran yang itu sumber dananya dari universitas, dari BUPTN, ada juga yang memang itu sudah by design oleh departemen. Nah, itu silahkan komunikasi dengan masing-masing departemen, ada terkait dengan peningkatan kompetensi yang masing-masing dosen, kemudian juga sertifikasi. Nah, itu yang menjadi planning dari masing-masing departemen. Saya kira juga ada alokasi yang ada di sana. Kemudian untuk mahasiswa, nah yang paling krusial itu kan UKT. Iya, betul, UKT. Nah, jadi UKT, nah sekarang ini sudah tahap untuk yang mabanya ini sudah gelombang 3. Jadi proses-proses penetapan sudah mulai dari jalur SNBP sampai sekarang sudah ada mandiri, ya mandiri pakai skor. Kemudian ada mandiri yang TMBK. Nah, itu semua sudah terlaksana, sekarang tinggal gelombang 3 itu sampai tanggal 25 Juli sampai 25 Juli. Sekarang sudah proses penetapan UKT. Untuk yang mahasiswa baru, calon mahasiswa baru, nah ini tentu kita juga melihat untuk penetapan UKT itu kan berdasarkan data yang sudah diunggah oleh masing-masing mahasiswa baru. Nah, kalau misalnya ada kendala terkait dengan pembayaran UKT ataupun mungkin juga dengan IP-nya, nah itu bisa dikomunikasikan. Nah, jangan sampai nanti calon mahasiswa baru
kemudian tidak mengkomunikasikan, terus kemudian dia akhirnya mundur. Nah ini kan sayang ya, sayang karena sudah mendapat kesempatan untuk masuk menjadi mahasiswa baru. Kalau ada kendala-kendala itu segera komunikasikan. Kita punya helpdesk juga, silahkan nanti menemui Pak Kris itu yang melayani untuk UKT dan juga untuk IP. Kemudian untuk mahasiswa lama, nah ini jangan sampai juga ini kan akan semester gasal 2025. Nah, ini sudah mulai dibuka untuk pembayaran UKT. Pembayaran UKT untuk mahasiswa lama. Jadi mahasiswa lama itu ada 2 kategori, kategori 1, kategori 2. Kategori 1 itu adalah untuk mahasiswa-mahasiswa yang lewat semester 8. Nah, lewat telat itu ya Pak ya? Iya, ya. Bukan telat sih sebenarnya Pak ya, tapi mungkin angkatan 2021 ya. Iya. Jadi sekarang itu kalau semester gasal sudah semester 9. Nah, ini jangan sampai lewat dari masa pengajuan untuk penurunan UKT. Jadi silahkan ikuti rule yang sudah ada. Jadi kalau misalnya sudah program skripsi nanti mendapatkan diskon berapa, di sana ada mekanismenya. Harus menghubungi juga PA-nya, penasihat akademiknya, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan ini kurang mata kuliah skripsi dan itu hanya maksimal 6 SKS. Nah, bisa digunakan untuk skripsi karena skripsi kan 6 SKS. Iya. Nah, bisa digunakan untuk mata kuliah lain yang mungkin jumlahnya hanya 6. Tapi kalau lebih dari 6 tidak bisa kena ketentuan penurunan. Oh, iya. Jadi itu tadi mohon segera diurus, diproses karena yang masuk kategori itu tadi. Karena juga melibatkan pembimbingnya. Pembimbingnya itu nanti akan menentukan juga terkait dengan diskonnya. Nah, diskonnya maksimal 50%, tapi itu tergantung dari pembimbing. Jadi semua bisa dilacak track recordnya melalui si akad ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang sudah memprogram skripsi jangan sampai lupa untuk ngisi jurnalnya. Jurnal bisa oleh dosennya, bisa oleh mahasiswanya. Nah, itu nanti akan menentukan mendapatkan diskonnya berapa. Jadi jangan sampai nanti nggak ngapa-ngapain, hanya nulis judul kok minta diskon. Nah, ini kan jadinya karena nggak ada aktivitas di situ. Iya. Nah, bagaimana aktivitas itu ya by sistem. Itu ditarik di situ bisa dilihat, loh ini nggak ngapa-ngapain kok, nggak ada aktivitas kok minta diskon. Nah, begitu ya. Jadi bukan karena belas kasihan dari dosen pembimbingnya, tapi ini kita lewat si akad. Jangan sampai semua aktivitas ya, mungkin juga Bapak dosen yang membimbing skripsi tolong juga isi dari jurnalnya. Di situ ada, meskipun diisi revisi bab 3 itu sudah cukup. Artinya ada aktivitas kan, konsultasi kan, melihat apa yang ada di situ. Nah, kalau misalnya juga Bapak Ibu dosennya sangat sibuk, misalnya nggak sempat, dimintakan mahasiswanya untuk menulis di situ, boleh juga. Pokoknya progresnya tercatat gitu ya. Betul, progresnya tercatat. Nah, itu kan sekarang sudah mulai jejak digitalnya kan ada. Iya. Kalau tidak ada itu kita nggak bisa klaim, ini saya tinggal skripsi Pak, saya sudah sampai bab sekian. Mana buktinya? Iya. Nggak ada sama sekali. Nah, itu tadi. Jadi tadi terkait dengan mahasiswa, khususnya tadi untuk mahasiswa baru, jangan sampai nanti ada kesulitan terkait dengan membayar UKT ataupun IP, terus kemudian tidak mengkomunikasikan ke fakultas, ke helpdesk-nya terutama. Nah, ini kan sayang sekali, nanti jangan sampai mundur begitu ya. Kan itu kita bisa lakukan komunikasi dan mungkin ada solusi-solusi yang ada di situ. Mungkin itu. Iya. Ya, jadi yang khususnya tadi untuk mahasiswa baru yang sudah diterima di UM dan mungkin sudah tahu besaran UKT dan IP-nya, tapi jika masih ada kendala bisa dikomunikasikan ke Pak Kris ya Pak, Pak Kris dan helpdesk di Fakultas Teknik, dan nanti bisa dikomunikasikan terkait kendalanya itu. Nomor WA-nya juga ada di web
di Ya. Fakultas Teknik. Nomor WA-nya juga bisa dicek di Ya. Fakultas Teknik atau mungkin nanti dicantumkan juga di sini. Mungkin itu Pak beberapa yang bisa kita diskusikan untuk kali ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Bapak pagi ini. Sangat senang sekali kami bisa berbincang dengan Bapak dan juga untuk mengetahui seluk-beluk apa yang sebenarnya dilakukan oleh Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Podcast ini akan terus hadir membawa teknologi obrolan yang bermakna, inspiratif di dunia teknik, pendidikan dan masa depan. Tetaplah terhubung dengan masa depan. Sampai jumpa di Tektonik selanjutnya.